Bas kesempatan enda bacika kita jumpa, ibaratkan Tuhan dalam nusuru maka baci kita saling pegegehi, saling melengkapi, khususnya ibas mendalani tahun baru, sampai saat ini masih tetap banyak pergumulan. Idah kami basade, Tuhan akan tetap memandu, membina kita, kubas kegeluhan terulin. Kekalani Tuhan, bas kesempatan enda, kita akan membahas topik generasi muda adalah berkat. Aku senang kalau aku membahas topik sedenda karena beberapa alasan. Adisi tangkap kari pesan ceramah enda, kita akan memiliki kekuatan yang sangat besar menuju perjalanan hidup kita ke depan. Teks bacaan jadi palas percakapan tawarenda, ibuat kami bas kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Baci sinen koge kerman banta jendanari. Nina dibata gundari si jadikanlah manusia si sentuh duras tempasta, si menam seri ras kita gelah ikuasai nakrina nurung perik-perik, bagai pekrina asu-asuhan ras rubia-rubia si miliar, subuk si galang ras si kitik. Makai jadikan dibata manusia si sentuh duras tempasna, dilaki ras diberui jadikanna, ipasu-pasu dibata manusia ndai nina, ertuahlah kam jadi enterem, demi dingin talukan donienda, kuasai kerina nurung, perik-perik iawang-awang, bagai pe kerina rubia-rubia idaratan. Oke, kekalani Tuhan, di manakah letak pentingnya tema enda membantah perpelungan GBKP? Kunen teks dibacakan kita ndai, enda mepesan nomor sada sehken dibata membantah dunina. Si pertama kelebih jenda, poin penting yang perlu kita dapat adalah bahwa Tuhan itu menciptakan kita segambar dengan Dia. Ketika Tuhan mencipta kita segambar dengan Dia, itulah anugerah terbesar dalam kehidupan. Adi si tangkap pesan enda menyelesaikan banyak persoalan dalam kehidupan kita. Kita ini segambar dengan Tuhan. Luar biasa. Adi, ngosita kita segambar dengan Tuhan, itu berarti kualitas diri kita itu kan terhormat seperti Tuhan. Karena Tuhan kita itu terhormat, bermartabat, dan kita dicipta segambar dengan Tuhan itu modal untuk memiliki kehidupan yang aman. Di dunia ini salah satu persoalan kita manusia adalah kita sering digerogoti oleh mindset bahwa kita ini masih kurang terhormat, masih kurang berharga. Maka mindset itu bisa disusupi oleh si iblis. Di sini bas kitab Kejadian pasal 3, iblis kan memasuki mindset manusia dengan sebuah perkataan nina begena. Maka larang dibatakan makan buah yang ada di tengah pekan itu karena Tuhan takut seri kamras ia. Maka panlah, bagaimana kira-kira ya, itu tawaran bagi manusia, karena manusia memiliki keraguan dalam dirinya, jangan-jangan dia tidak terhormat, tidak bermartabat. Maka godaan setan enda, panlah buah gelas serikam ras dibatanina, itu gampang sekali merasuki diri manusia dan manusia makan gitu ya. Maka kekalani Tuhan, adite kita, dan kita yakin bahwa kita ini adalah manusia yang dicipta segambar dan seterhormat Tuhan, itu sudah banyak selesai persoalan kita. Logikanya begini saja. Orang yang percaya bahwa dirinya itu terhormat di mata Tuhan, dia tidak akan mencari penghormatan-penghormatan lain lagi di dunia ini, karena ada nggak kehormatan dan harga kehidupan yang bisa diberi oleh dunia lebih dari apa yang diberi oleh Kristus. Pemanaka kita singgor jabu malane boleh sura-sura antar jabu engkai sebab enggo kita jabu man kita singgo empo malane bompo tetas kalinari lanai engkai arkitekan enggo kita empo man bandu orang tua kami singgo kam serah malane bo serah hatendus kalinari lanai engkai sebab enggo kam serah. Jadi si enggo lanai daram-daram yang belum yang daram-daram mungkin begitulah. Jadi kata Alkitab, kita ini dicipta terhormat seperti Tuhan. Adi enggo terhormat seperti Tuhan, perlu lagi kah kita ini gila hormat? Tidak lagi.
Hanya orang yang tidak percaya bahwa dia dicipta segambar dan seterhormat Tuhan yang akan mencari itu lagi. Karena orang yang belum punya lah yang cari. Kalau orang yang sudah punya, dia akan mensyukuri dan memakainya dengan baik. Gitu ya. Entah iblis kita goncang dalam mindset maka tawarkan iblis, panlah gitu. Itulah tawaran-tawaran. Jadi di pemanaman bantah perpuluhan Tuhan kita malam hari ini percaya bahwa kita ini sangat berharga, sangat terhormat di mata Tuhan. Melalakal kesangapan ta. Kalau silatu ia mengharga dirina, secara spiritual itu akan memiliki terus rasa khawatir sampai tua. Dan secara psikologis, orang yang tidak sadar bahwa dirinya terhormat itu uang keluarnya banyak. Contohlah pemana kurang medolat usur syakap bantah, biaya ngangkat-ngangkatkan diri kan naik kan. Biaya neraktir orang supaya kita dianggap hebat dan baik itu kan naik bukan. Kam nande kami sidi berua dilaka andu lakam tu bahwa kam itu istimewa dan kam itu cantik di mata Tuhan. Biaya pejile-jile bana pasti naik bukan. Tak kurang jile kerika andu tandu, tak kurang jile ka andu silu-silu biaya nukur kutek dah pasti naik ini. Tak laka andu mejile bulu mata andu, biaya but-butin bulu mata pasti naik. Atau kurang singset akak andu pinggang andu, biaya nukur kemben pasti naik bukan. Tak kita si dilaki kurang bermartabat usur siap bantah, tak kurang ganteng. Biaya tukur-tukur jas, tukur-tukur jaket kulit, atau beli sepatu kilat dan sebagainya, naik biaya. Atau di motor na hijat 1000, murah tena Pajero, pemana. Orang-orang jenis ini, lengah tukur na Pajero Sport, selisih hijat 1000 dan Pajero Sport, enggak jadi utang tendi, gitu. Jadi orang-orang yang tidak mensyukuri keberadaannya di hadapan Tuhan itu biaya operasional psikologisnya sangat tinggi. Bahaya. Maka kesempatan enda menarik kele. Tepat Tuhan kita tuduh ras tempasna itu sudah obat bagi kejiwaan kita. Karena tidak akan mungkin ada lagi penghormatan yang bisa diberi manusia selain daripada diberi oleh Tuhan Allah kita. Dan ketika Tuhan mencipta kita segambar dengan dirinya, itulah anugerah terbesar. Itulah berkat paling tinggi. Lalit pemeredibata tertinggi asangkan kita dia cipta segambar dengan dirinya. Aku memeriksa teks-teks bahasa Ibrani. Jadi berkat itu sebenarnya memiliki arti pelipat gandaan, baik pelipat gandaan jumlah maupun pelipat gandaan fungsi. Jadi ketika Tuhan memberkati dua gendang, baci silit bas kita tambah, atau rasanya atau fungsinya yang semakin bertambah kepada kehidupan. Jadi ketika Tuhan memberkati kita dengan segambar dengan dirinya, itu berarti Allah sedang melipat gandakan dirinya dalam bentuk kesegambaran dengan diri kita. Itulah anugerah dan berkat paling tinggi. Aku kuingat kekelan kami perpulungan, ibas kelengaten duman kami serayan Tuhan, sering sekali perpulungan begini. Dung kebaktian salami perpulungan panditana. Pandita endah sedikit sekedar berbagi berkat, nambahi minak motor ndu tah penukur gulandu kari mulih nina. Itu pun dah berkat. Tuhan tak tidak kasih uang, dia kasih rupa Allah itu bagi kita. Itulah berkat tertinggi, anugerah tertinggi. Dan anugerah tertinggi itu adalah bagaimana Allah mempercayakan kebapaannya, mempercayakan dirinya, kita emban di dalam perjalanan kehidupan ini. Luar biasa Tuhan mempercayakan kita, padahal kita manusia ini terbatas sekali. Maka disitangkap kata berkat enda, baru kita akan paham apa artinya ketika Tuhan memberi perintah pertama. Encadung itepakan di bata manusia tuduh ras tempasna, dilaki ras diberu ijadi kena. Dalam bahasa Indonesia, maka Allah memberkati manusia itu katanya. Di dalam bahasa Karo, ipasu-pasu di bata manusia ndai nina. Gitu. Mari kita lihat pasu-pasu di bata pertama. Itu dalam bentuk kalimat perintah. Kaindai kalimat perintah bahasa Karo, ertuahlah jadi enterem. Keren ini. Tadi kita sudah membahas apa arti berkat. Lalu kesegambaran kita adalah anugerah tertinggi. Kesegambaran kita dengan Allah adalah tuah pasu-pasu tertinggi. Dalam porsi berpikir ini baru kita paham arti perintah pertama. Nina Tuhan, ertuahlah. Menarik. Jadi ertuah lah seri ras rana.
Ertuah itu mewariskan kesegambaran Allah kepada anak kita, kepada cucu kita. Maka man manusia ngecalit perintah ertuah, adi man hewan rana. Dapat bedanya ya. Perintah pertama itu ertuahlah. Ertina, berkat yang aku beri kepadamu, kesegambaranku siku berikan man bandu, turunkan itu bagi anak cucundu. Dan mari kita catat baik-baik, itu perintah pertama. Perintah pertama dari Tuhan adalah wariskan kesegambaran Tuhan dalam diri kita, man anak kempunta. Maka dilit kita perpulungan GBKP, la dia teta ngajari anak tarkini teken, nande bapangku la ertuah gelarna, rana. Beda rana ras ertuah. Adi hewan rana. Adi babir murid. Maka man hewan labo suruh dibatar tuah, man jelma ngasuruh dibatar tuah. Ingat, itu perintah pertama. Aku biar aku nande bapangku turang senina. Salah satu kelemahan kita sebagai keluarga dan gereja adalah ketidakpedulian kita kepada anak kita. Man usaha anta tinggi, man prestasi-prestasi tak banyak sekali perjuangan kita. Tapi untuk mewariskan kesegambaran Allah kepada anak cucu lupa kita, padahal itulah berkat pertama. Itulah perintah pertama. Maka membantu nande Bapak kami sekali, coba tatap anak due. Apakah ia tuah pasu-pasundu atau sekedar anak du? Adi tutus tetang ngajari yar kini tekan, ia metuah pasu-pasunta. Adi late tutus ngajari anak ta, situhuna ia terjang anak tangja. Kalau rana kan hewan pun bisa. Lembu pe baci rana, jelma lah rana ertua. Maka endam jadi catatan tak. Ukuran GBKP ertua atau lang adalah keseriusan gereja kita itu untuk membuat anak kita menjadi orang-orang beriman, menjadi berkat atau tidak bagi dunia ini ya. Maka kita cari referensi-referensi tambahan. Dalam Alkitab, mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru, ada informasi istimewa bahwa hampir kerina nabi adalah pemuda. Yesaya, Jeremia, Yunus, Mika, Jonathan, itu semua pemuda. Dan paling unik, 12 ajar-ajar Yesus, anak prana kerina. Nande Yesus pesing udah-udah. Bapak Yesus pe anak prana. Dan paling mengejutkan, Yesus si sembah kita pe permata, langayam pao. Kurang jame atau itu ya. Luar biasa peranan generasi muda dalam perjalanan sejarah Alkitab dan bangsa Israel. Lalu kenapa ada gereja, ada budaya yang kurang mempertimbangkan generasi mudanya, sementara di mata Kristus generasi muda itu sangat penting. Bahkan Yesus sendiri pemuda. Dalam kerangka inilah ateku ngajak kita untuk melihat betapa pentingnya generasi muda. Aku bertanya-tanya dalam hati, nungkun aku man Tuhan bas pusuhku, Tuhan, engkai maka melalakal ajar-ajaran du kalak si muda. Bukankah kamu tahu bahwa pemuda itu belum dewasa? Pemuda itu belum punya banyak wawasan. Pemetah napesitik belum banyak makan garam. Maetah nunga pemuda yang dalam stabil Tuhan. Lalu kenapa kamu pakai banyak sekali pemuda dalam Alkitab? Begitu. Nungkun-nungkun kang ukurkung kai makalah orang tua buai kelpakena. Bukan karena aku berontak kita singgo berumuran adalah pakai Tuhan, bukan. Tapi aku mencoba menggali kenapa Tuhan melibatkan banyak sekali dunia muda. Alasannya cukup luar biasa. Tuhan itu tahu kok pemuda itu memiliki banyak keterbatasan. Maka ku cek 12 ajar-ajar Yesus, 12 nah lali beres. Lo dewasa kalau contoh lah Simon Petrus iya tensi 2000 merawal abdohinna. Erjanji luar biasa. Pas resiko Petrus kang lebih kiam begeng. Erbual 3 kali begeng. Ajar-ajar Yesus si deban. Si Thomas ngeneni saya pelaya tu. Bahanan saya tu. Lika ajar-ajar Yesus si Andreas. Di depan Yesus melemuk ke jelmana. Tupungnya dua-dua rasa Yesus begenda kanina. Tuhan adingo kamkari jadi raja. Ingat kali ya.
sada kita kiri, sada kita kanan, nakaposisikan sa tena, bugay. Eli ka jara-jara Yesus, sen kan sa tena usur, maka Yesus pedayakan na si Judas, bugay. Dan dulu kali beres sa jara-jara Yesus, maka jauh lebih beres kita daripada jara-jara Yesus. Jara-jara Yesus, lo sehat sa. Kenapa Tuhan memilih generasi muda? Alasannya adalah orang-orang yang akan mampu memperbaiki gereja, keluarga, dan masyarakat ke depan adalah mereka yang sejak dini menerima cinta, pengampunan, penghormatan dari Tuhan. Penerimaan Tuhan sejak dini adalah gerbang masuk bagi pembaharuan kehidupan. John Maxwell, seorang ahli filsafat dari Amerika, pernah berkata, kita hanya mampu memberi apa yang kita miliki. Engkai maka kita melalui orang tua yang tidak mampu menerima teman, jangan-jangan sejak kecil kita juga mengalami banyak penolakan. Nandai bapak tambarendala belajar parenting. Nandai bapak telah belajar psikologi perkembangan. Dia tidak tahu dulu kan. Maka melalakal ngenai orang tua, asal ngerana anak nalaka na cocok. Sini ko, anak-anak dengar kako je, engkau pe meratah dengar, imanmu pe rere dengar, ulang ngerana, adilang angka, diam, gitu. Itulah yang kita warisi sampai hari ini, dan jangan-jangan itu mengendap ke alam bawah sadar kita, dan akhirnya kita pun sulit menerima orang yang kita anggap tidak dewasa. Coba bayangkan jika kita wariskan cara berpikir ini kepada anak tenda kamu pagi jadi pertua diaken, bas masana pagi, laka pagi kita seri rasa, maka yang ngasuk ngalokan kita. Jadi kenapa generasi muda ini harus menjadi target GPKP di tahun ini? Karena menanamkan rasa cinta dan penerimaan bagi anak ta, ngalokan ia bas keterbatasan na, ngalami ia bas kesalahan na, memartabatkan mereka dalam ketidakdewasannya, adalah modal bagi mereka ketika nanti masa anak ia ka jadi pertua, dia akan jadi pandita, sehingga kanggo ka pagi kita metua teralokan saka pagi jelma bagi kita na. Maka ketika gereja berkata, generasi muda adalah masa depan GBKP Nina, aku punya usul hari ini. Anak kita bukan masa depan gereja. Anak kita adalah pemilik GBKP hari ini. Karena mereka hanya akan mampu meneruskan apa yang kita tanamkan hari ini, bukan apa yang tiba-tiba nanti mereka warisi di generasi tua. Bukan. Sejak hari ini. Aku pendekah kena penyakit sedih. Anakku pernah ngaku mesir ngerana, adilah aku ia cocok, langsung ku ganjal, atau kadang-kadang ku suruh, nggak usah banyak kali kalian komen lah, wawasan itu kan belum, kira-kira begitu. Engkai mungkin aku penai di luar kesadaranku pernah mendapatkan pengajaran atau luka jadi sini, semaka di luar kesadaranku ku pindahkanlah patron berpikir itu kepada anak-anak kita. Nanti bapak turang senina ku kap ngomasana. Kita melakukan pekerjaan seperti Kristus. Mempercayakan anak kita yang terbatas itu adalah menanamkan suatu karakter agar mereka juga nanti menjadi pribadi yang mampu mempercayai orang lain. Sialokan anak tabas keterbatasannya itu adalah menanamkan sesuatu yang membuat mereka mampu menerima orang lain juga nanti satu saat pada masanya. Coba kita orang tua yang dakrina. Adakah kesulitan du menerima orang yang tak sependapat dengan kamu? Ada nggak kesulitan du menerima orang yang tak sehobi dengan kita? Ada nggak kesulitan kita untuk bersekutu dengan mereka yang tak selevel dengan kita? Dari mana itu datangnya? Itu jangan-jangan sebuah reaksi alam bawah sadar kita karena sejak kecil kita tidak terlatih bersama bersekutu mencintai orang yang tidak sependapat dengan kita. Maka akhirnya baci jadi adilah terlatih jiwa anta menerima orang yang tak sama dengan kita atau memartabatkan mereka yang jauh berada di bawah kita. Itu nanti ketika kita mendapatkan ilmu-ilmu pengetahuan tertentu, disiplin-disiplin ilmu tertentu atau ideologi-ideologi tertentu, itu menjadi penguat karakter kita untuk menjadi lebih terpisah dengan orang lain. Coba kasih cek. Lihat dia kita jenda, gara-gara pemetah ta, maka urak teman ta meriah. Lihat dia kita si pulungenda, gara-gara ilmu pengetahuan ta, urak kandu-kandu tendinta. Lihat dia kita si pulungenda, gara-gara posisi ta semakin sedikit sahabat jiwa kita.
Lalu kenapa pengetahuan dan semua jenis ini menjadi benteng persahabatan bagi kita? Karena jiwa kita terlatih untuk membangun perbedaan-perbedaan itu. Maka 10.2 ajar-ajar Yesus. Dimulai Yesus dengan strategi mencintai mereka, menerima mereka dengan kekurangan, menerima mereka dalam keterbatasan, menerima mereka dalam keberdosaan mereka, karena itulah yang akan menjadi modal bagi mereka untuk menerima orang-orang seperti mereka kelak di kemudian hari. Maka dia teta maju GBKP. Mari sididi anak tabaswarienda dengan cara mencintai mereka dalam keterbatasannya, karena itu akan menjadi kekuatan mereka juga nanti menerima orang-orang yang tidak sama dengan dia, termasuk ngalokan kita pagi, sehingga mulai pensiun, sehingga mulai saitun dan menjadi emeritus di GBKP. Maka dilasiban bagai nandangi kita kang pagi ngalokan buahna, di mana nanti anak kita tidak mampu menerima orang tua. Jangan-jangan itu adalah apa yang kita wariskan sejak dini kepada alam bawah sadar mereka. Kedua kan, ateku nuduhkan sada informasi dalam statistik gereja anta GBKP. Aku kebetulan di bidang koinonia. GBKP catatan statistik tadi akhir 2019 itu jemaat GBKP sekitar 350.000 orang. Anak ta generasi milenial yang masih KKR itu sekitar 86.000 orang. Anak ta permata itu sekitar 62.000 orang. Ada sejumlah kenenda sekitar 184.000 orang. Kalau kita ambil persentasenya, anak ta menduduki posisi 45% dari total jemaat GBKP. 45%. Duga-dugaan ku 5 tahun nari, generasi milenial, anak-anak ta KKR dan permata kelahiran 90 akan mencapai posisi 54%, dan tahun 2030 anak tenda akan mencapai posisi 64%. Coba bayangkan yang 64% ini nanti tidak mampu menerima kita orang tua. Pagi mulai cimber gereja. La pagi ia ngasut ngalokan jelma sila bagi ukur, takut aku akan ada perpecahan besar-besaran. Maka bas kesempatan ini aku sangat mengajak kita untuk melihat anak kita ini sebagai aset gereja yang harus kita pekena-kena, kelengi sejak dini, membuka ruang yang memartabatkan mereka, membuat ruang partisipasi yang membuat mereka bisa belajar tentang apa maknanya penerimaan, mencintai orang-orang yang terbatas sejak dini, sejak hari ini. Aku kuperdetekan generasi milenial tenda. Adinina Bang Mahendra Sitepu, Bang Mahendra Sembiring, dia seorang ahli dalam dunia IT dan Google. Nina Begenda, anak-anak tak generasi milenial sekarang sudah memiliki Google Brain. Google Brain itu adalah proses-proses kinerja saraf akibat perkembangan Google dunia IT. Jadi ku perdetekan dunia IT kepada anak-anak kita generasi milenial lenda sudah menggeser atau membuka ruang baru tentang arti persekutuan. Adik kita orang tua enda, arti persekutuan itu masih berbasis lokasi. Contoh, ndeh rumah ta sada sektor kita, ndeh sektor ta sada runggun kita, ndeh runggun ta sada klasis kita. Itulah basis persekutuan selama ini yang sangat terasa secara khusus di desa lah atau di Tanah Karo. Adikam teman kami di Pulau Jawa mungkin ada bedanya. Anak-anak tak generasi milenial, pondasi persekutuannya sekarang berbasis relasi, berbasis kompetensi. Maka menbana teman tidak perlu dekat secara fisik, tapi mereka yang memiliki relasi dalam dunia teknologi, dalam dunia IT. Contohnya, anak-anak mulai KKR sampai permata ini suka kali bikin postingan Facebook tiap hari. Menurut teman adalah mereka yang selalu kasih jempol, mereka yang kasih komen, mereka yang kasih subscribe. Itulah teman menurutnya. Adilah si jempol, subscribe atau komen, menurutnya kitalah teman.
Aku baru-baru enda dikritik oleh anak SMP dan SMA di Tanah Karo. Apa kritiknya? Jumpa kami 3 bagenda Nina. Sombong kali kam pendeta Nina. Gua maka sombong na kuningku, menurutku laka aku sombong buge. Senggat aku step menandai. Kenapa na kuningku? Udah 3 bulan ku minta pertemanan di Facebook, nggak pernah kam add aku sebagai teman Nina. Ngeri. Aku melaka aku kata bana, teman rasana SMP atau anak SMA bas Facebook, biar aku katakan kalau kayak aku lentik, metiat, bagai pendeta, apa itu kok anak SMP semua teman, biar aku bagai. Umurku gundari 4 lalu. Segan aku teman rasana SMA. Biar aku katakan kalau gua maka cen-cen karena teman pendeta ini nakari teku, maka lah aku kena kritik habis-habisan aku oleh anak SMP dan SMA. Maka diskusi aku ras Nora, gua kak si banening kuman Nora, saja mereka kan anak kita Nina Nora. Maka ku krina. Lewat 2000 anak SMP dan SMA ku jadi temanku bas Facebook. Tahu kam apa yang mengejutkan? Tahun baru ndai 2.500 anak SMP ras SMA mengucapkan selamat Natal dan tahun baru man bangku, pertuadiakan tidak sebanyak itu. Coba lihat, luar biasa anak tenda. Duganku tahun 2030 dengan prediksi generasi milenial akan mencapai posisi 64%. Membanta pandita pertuadiakan, adilah dia teta anak tenda de bapangku. Biar aku pagi, siakap encabanta pertuadiakan, mananak te kita kai pelang. Makanya harus kita start sejak dini, bahwa anak kita itu harus menjadi bagian dari gereja, atau bahkan pemilik gereja hari ini. Kedua, anak-anak tenda, mereka tidak lagi anak-anak yang tipe audiotif. Mereka tidak mendapatkan pesan pengajaran karena nasihat. Mereka meneladani atau meniru apa yang mereka anggap menarik secara visual. Menurut ahli Google, Nina bagenda, anak-anak tak mulai bayi, mulai PAUD, TK, sampai ia SMA, mereka melihat, bukan tiap hari Facebook, bukan tiap hari Google dan YouTube, dan mereka akan melihat hal-hal yang menarik secara visual. Lika syaratna 15 detik pertama menarik, dia lanjutkan. Kalau lewat 15 detik tak menarik, minta bagenda bana handphone na. Ganti-gantina. Biar aku nande bapangku, teman-teman, adik kita lanai menarik mananak, biar aku per 5 detik sekali kita nande bapana pegeser na ras gerejena. Idah kami Google juga atau Facebook itu memperkuankan anak tiap pagi-pagi. Nan min kai kolom teratas Facebook ko kak murieta sa. Kai tulisan teratas bas Facebook. Apa yang Anda pikirkan, Nina? Ora ti Facebook kak tiap wari anak ta. Ora ti Facebook tiap wari indaharan ta. Si kita lah pernah siorati indaharan ta rasa anak tapi. Pamanad ko kamande karo kainge tangkal-tangkal ndu maka agak berjut ayon du. Rasa ada kita bulu mata dua ini tak bagai. Sementara Facebook ora tina, gila ya. Dunia IT anda nggo pelajari na kita karena dia punya sistem algoritma yang kita sebut dengan bubbling system. Krina hal-hal si mahal man banta irekam na habis-habisan. Maka ulang tahun tapi ingat na. Foto-foto si maharga manban tapi ingat na, status-status 1-2 tahun yang lalu yang cukup mahal bagi kita tapi ingat na, sementara kita ulang tahun anak tersendaharaan tapi lah si ingat. Bahaya. Ku perhatikan ka Facebook ini kan, Instagram, Twitter kayak sedeban na, adalah sebuah sistem yang bisa mempersatukan orang-orang yang berbeda latar belakang. Baci tambahin aja teman-teman taris di mana pemilik Facebook ini kan orang Yahudi bertempat tinggal di Tel Aviv, Israel. Menurutnya orang-orang yang akan berkembang di masa depan itu adalah mereka yang mampu menciptakan kebersamaan, membangun kedekatan antar perbedaan, antar budaya, antar negara, antar pengetahuan dan sebagainya. Makula teta mamang pemilik Facebook loli statusna.
sili status na Moria GBKP yang tiap hari demi Facebook. Maka lo teta mamang, orang yang mampu memfasilitasi kebersamaan, itulah orang terkaya sekarang di dunia. Si banyak nagunda Rizal mai pemilik Instagram, pemilik Facebook begitu. Kita singgul herbana-bana, ya miskin-miskin terus kayak gini gitu. Jadi tepat secara kuan-kuanan ini, orang-orang yang memikirkan dirinya sendiri akan benar-benar sendiri, tapi orang-orang yang menjadi sahabat bagi orang lain akan dihantar Tuhan keluarga yang jauh lebih besar. Adi bege menggo pantas kelkap dusi didik anak ta untuk memiliki pengalaman bahwa mereka adalah bagian dari kehidupan kita bersama sejak dini. Engkai maka anak telanai meriaras kita karena ada benteng di antara kita dan dia, sementara anak kita sekarang sudah menjadi sahabat Google, sahabat Facebook. Anak-anak tak akan bisa menjadi penerus gereja jika sejak hari ini kita pedulikan mereka. Mari si buka ruang partisipasi mananakta, mari si bartabatkan mereka. Kai pebaci nande bapangku di Jakarta, tentu konteks-konteksnya lebih bisa kami pahami. Pasti bentuk-bentuk keterlibatan anak ta, pemartabatan anak ta akan berbeda ras teman ta atau kami si wilayah Gugung, Kabanjahe atau Kuta. Jadi ibas tahun 2020 sadenda kami lebih teman di modern menari punya harapan begini, membantu orang tua perbanyak komunikasi terhadap anak-anak. Adilik kam Jerembang pertua dia atau BP Runggun, 1 minggu sebelum sidang Runggun, tenahkanlah anak ter cakap-cakap. Kanya surah-surah kayak anakku lah ku baba kariku sidang Runggun atau ku sidang ngawan nih tak bagai. Mereka kan gak ikut dalam sidang. Jadi jangan kita biarkan anak kita berharap dalam bisu, bersura-sura dalam tiadaan dialog antara Runggun dan anak ta. Kami teman dui Gugung, kami sekarang punya planning begini. Secara statistik tadi aku sudah bilang bahwa anak ta se-GPKP ada 62.000. Di Tanah Karo mulai dahulu sampai Laubaleng lid 22.000 per mata. I wilayah Sibolangit sampai Medan sampai Sehbelawan BGP Sehku Kuala Langkat ada sekitar 30.000, dan di luar Pulau Sumatera anak tak ada sekitar 13.000. Belakangan enda ngosada arih Moria Pusat, sada arih Mamre Pusat akan mendidik anak kita dalam program kategorial pusat. Kai target Mamre Ras Moria mengejutkan sekali, tapi aku sangat senang. Tandukai Nina 2024 harus diperjuangkan anak tak permata 4 kala jadi anggota DPR Tanah Karo. Kenapa? Karena 22.000 anak tak Tanah Karo, 1 kursi DPR hanya 3.000. Berarti hanya memperjuangkan 12.000. Lengah kira nande bapana. Maka Tanah Karo sedang berjuang tahun 2024-2025 permata GPKP harus masuk jadi anggota DPR 4 nino. 2030 pagi sada di antara 4 kita sorong ke provinsi. Berikutnya pagi ke pusat. Bagaimana kira-kira bayangan Moria Pusat dan Mamre Pusat. Kuakap. Format berpikir yang kita perlu, bentuk-bentuk apa dukungan kita kepada anak kita, mari kita diskusikan kaisi memungkinkan bas Runggunta. Di Tanah Karo bagaimana, mungkin di Pulau Jawa, kita bisa terbuka dialog. Apapun yang boleh kita kerjakan. Intina. Sebagai penutup dari percakapan tenda, mungkin adilik kari waktu bacika kita dialog terbuka. Aku memberi kesimpulan begini. Adi Tuhan tapi mempercayakan martabat dan kewibawaannya kepada diri kita, maka tugas panggilan nomor 1 gereja adalah memartabatkan juga anak-anak kita, kalaupun mereka tidak mampu memartabatkan diri mereka. Anak kita adalah persembahan terbaik kita bagi Tuhan. Anak kita adalah persembahan terbaik kita bagi gereja dan masyarakat. Anak ta adalah pemilik gereja saat ini yang akan mampu mewariskan atau meneruskan semua kebaikan GBKP di hari mendatang. Ciri-ciri orang tua yang diberkati adalah orang tua yang memberi hati dan jiwanya, melipat gandakan kebaikannya kepada anaknya. Ketidaksadaran tak untuk melipat gandakan
kesegambaran terus dibata adalah menutup berkat Allah sendiri bagi diri kita, karena orang-orang yang berkat Tuhan berdiam dalam dirinya, dia akan menjadi pribadi yang memberkati. Ciri-ciri berkat yang berdiam dalam diri kita, maka kita pun akan melipat gandakan kesegambaran kita dengan Allah kepada anak dan cucu kita, mulai hari ini sampai hari depan. Secara teknis, bacikari diskusi kendu, aku berkesempatan indah hanya membawa pengantar-pengantar teologis atau ideologisnya saja. Bagai miakap kami manbandu nane bapa kami, turang sedina kami pengantar enda manbanta, mudah-mudahan bisa memperkaya kita dalam menyusun program atau mempersiapkan anak ta menjadi generasi di hari depan.